Ada yang sudah habis 20 miliar. Ush. Ada yang 25 miliar. Ada yang 30 miliar. Nggak terpilih. Nggak dapat kursi. Nggak dapat kursi sama sekali. Karena ini betul-betul barbar betul. Ini betul-betul kanibal. Ya, seperti ini. Politiknya berbiaya tinggi, cukup mahal. Kalau ini kita teruskan tradisi atau kultur pemilu seperti ini tidak membawa kebaikan dan keberkahan untuk republik ini, dan semakin hancur sesungguhnya. Jadi demokrasi yang kita inginkan betul seperti itu menjadi demokrasi yang brutal, menjadi demokrasi kriminal kalau kata Bang Rizal Ramli. Kalau saya itu harus kita hentikan, harus segera dihentikan. Nah, yang kedua adalah menurut saya memberikan hukuman yang keras kepada partai politik. Apa hukumannya? Satu, dia wajib betul sebelum boleh menjadi peserta pemilu, bukan kayak sekarang dicari-cari harus sekian-sekian, enggak. Boleh dia ikut pemilu, dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya partai itu. Terbukti dia melakukan sosialisasi, melakukan kaderisasi. Pasti sesuai dengan anggaran yang mereka anggaran itu betul nggak digunakan itu. Jadi dia betul-betul baru boleh ikut pemilu. Jadi bukan kayak sekarang punya anggota, nggak penting. Tapi bagaimana hasil output yang sudah dilakukan menggunakan uang negara. Itu. Pendidikan politiknya dan lain sebagainya, kaderisasi, sekolah politik, macam-macam seperti itu. Ideologisasi partai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi ya teman-teman seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora seluruh dunia. Kita berharap acara TV Masumi dan Ahmad Yani Channel terus disaksikan dan kami ucapkan terima kasih. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemilu, ini kaitannya dengan politik berbiaya mahal. Artinya kita ketahui banyak sekali protes atau mungkin keluhan juga mungkin juga desakan untuk mengubah undang-undang tentang pemilu ini terkait dengan mahalnya biaya atau ongkos pemilu. Termasuk yang paling dirasakan ada dari para caleg. Para caleg ya, di pileg ini banyak sekali orang para caleg-caleg ini mengeluarkan ongkos yang bermiliar-miliar tapi tidak dapat kursi. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan bagaimana kira-kira pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani, yang juga dulu pernah menjadi anggota DPR RI dan tentunya juga merasakan bagaimana ya untuk mencapai kursi DPR ini apa atau mungkin berapa gitu kalau biayanya yang kita sebut sekarang berbiaya mahal, berbiaya tinggi. Apakah dulu Pak Ahmad ini seperti itu juga gitu, sangat tinggi, mahal sekali harganya atau gimana? Nah, itu menarik kira-kira akan kita bahas. Bagaimana pendapat Pak Ahmad Yani tentang para caleg yang sudah mengeluarkan miliaran rupiah nih untuk mendapatkan satu kursi? Ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama, Mas Heri. Saya punya teman-teman, kawan-kawan Komisi 3, ada yang sudah habis 20 miliar. Ush. Ada yang 25 miliar, ada yang 30 miliar, nggak terpilih, nggak dapat kursi, nggak dapat kursi sama sekali. Karena ini betul-betul barbar betul, ini betul-betul kanibal, ya, seperti ini. Politiknya berbiaya tinggi, cukup mahal. Kalau ini kita teruskan tradisi atau kultur pemilu seperti ini tidak membawa kebaikan dan keberkahan untuk republik ini, dan semakin hancur sesungguhnya. Jadi demokrasi yang kita inginkan betul seperti itu menjadi demokrasi yang brutal, menjadi demokrasi kriminal kalau kata Bang Rizal Ramli. Kalau saya itu harus kita hentikan, harus segera dihentikan. Dan saya lihat beberapa waktu yang lalu kawan-kawan juga ada beberapa kayak Agun ya, yang dari Golkar, dia juga sudah menyampaikan hal yang sama di salah satu channel sahabat saya juga. Terus bagaimana Masinton yang nggak terpilih juga mengeluarkan cukup besar juga seperti itu. Nah, oleh karena ini apa pangkalnya ini? Politik berbiaya tinggi. Menurut saya sistem politik kita yang harus dirubah. Sistem pemilunya juga. Sistem politik dan sistem pemilu akhirnya. Sistem politik ini adalah sistem kepartaian.
sistem kepartaian kita ini adalah sistem kemunafikan. Betul negara membiayai politik itu, tapi kan tidak jelas ukurannya. Hanya berdasarkan jumlah kursi atau jumlah suara yang didapat oleh partai tersebut, nggak jelas. Kalau menurut saya yang ini harus betul, karena partai ini adalah instrumen. Partai ini adalah instrumen yang ada di Undang-Undang Dasar. Diatur oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu negara wajib membiayai partai. Menurut saya wajib betul negara itu membiayai partai. Tapi bagaimana cara pembiayaan yang inilah yang perlu diatur di dalam undang-undang kepartaian itu. Maka undang-undang kepartaian itu kan prinsip dasar mendirikan partai itu kan pada warga negara. Dia tidak boleh dihalangi. Oleh karena itu partai mana yang wajib dibiayai? Ya partai yang sudah resmi, yang punya legalitas tentunya di Kumham. Bukan karena kursi. Bukan karena kursi. Partai apapun harus dibiayai dengan proporsionalitas seperti itu. Ya. Yang kedua, di dalam sistem kepartaian ini harus diatur juga sistem yang demokrasi di internal partai. Karena dia menggunakan uang publik, uang negara, maka partai itu wajib juga bisa dilakukan audit. Baik audit tentang keuangan maupun audit kinerja partai itu. Karena audit seperti perusahaan begitu. Iya, harus diaudit juga. Iya. Dia uang yang digunakan itu betul nggak untuk dilakukan dalam rangka apa? Tugas ke partai itu yang lebih utama kan tidak hanya sekedar mencalonkan untuk menjadi pejabat publik, apakah itu pilkada atau pileg, tapi kan harus ada yang lain melakukan pendidikan politik. Kaderisasi, pendidikan politik, betul nggak? Nah, untuk melakukan pendidikan dan kaderisasi itu kan butuh biaya. Yang luar, apalagi wilayah kita ini begitu luas, dari Sabang sampai Merauke itu. Sekarang nggak ada audit itu, nggak ada ya? Ya nggak ada. Jadi pakai aja laporan aja, nggak jelas seperti itu. Jadi uang yang digunakan dibayar juga itu nggak ada pertanggungjawabannya menurut saya itu. Nah, kenapa kita nggak membuka saja? Ini sebenarnya sudah ada kesepakatan, tapi kok selalu tidak jadi atau tidak jadi. Jadi itu sistem, karena buruk atau baiknya negara ini setengahnya disumbang oleh partai. Kalau sistem kepartaian kita baik, insya Allah nanti sistem kenegaraan kita menjadi baik. Kalau sistem kepartaian kita model kayak sekarang, kita jangan berharap untuk mendapatkan yang baik. Kenapa? Karena raw materialnya, sumber material sini udah busuk, udah kotor. Ibaratnya di hulunya sungai ini udah kotor, dia udah tercemar. Pasti kan akan mengalirkan air-air yang tercemar. Itu satu. Yang kedua, sistem pemilu. Di Undang-Undang Dasar kita itu pemilu itu adalah pesertanya partai politik. Betul. Ya kan? Oleh karena itu menurut saya sistem yang paling cocok untuk Republik Indonesia ini dari dulu ada sistem proporsional. Sistem proporsional itu adalah mengisyaratkan secara proporsional partai-partai itu memuatarkan wakilnya. Nah, kalau sistem proporsional ini tidak sebagaimana sistem distrik yang menang ngambil semua, kan nggak juga seperti itu. Nah, proporsional yang mereka kan banyak variannya. Pak Eri kan pernah jadi KPU. Menurut saya proporsional terbuka yang paling pas. Terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Proporsional tertutup berbasiskan provinsi. Berbasis provinsi. Dapilnya ya? Dapil provinsi. Nanti ada akumulasi suara provinsi-provinsi yang bisa mengantarkan satu orang ke DPR. Berapa kursi DPR itu? Di samping dari provinsi kayak 99. Jumlah total ternyata partai ini jumlah 300.000 atau 300.000 itu angka satu kursi, dia dapatlah satu kursi partai itu. Jadi suara itu memang dihargai. Suara rakyat itu betul-betul dihargai. Kalau kita suara rakyat itu betul-betul punya makna. Nah, yang kedua adalah menurut saya memberikan hukuman yang keras kepada partai politik. Apa hukumannya? Satu, dia wajib betul sebelum boleh menjadi peserta pemilu, bukan kayak sekarang dicari-cari harus sekian-sekian, enggak. Boleh dia ikut pemilu, dia telah melakukan pekerjaan-pekerjaannya partai itu. Terbukti dia melakukan sosialisasi, melakukan kaderisasi. Pasti sesuai dengan anggaran yang mereka terima. Anggaran itu betul nggak digunakan itu. Jadi dia betul-betul baru boleh ikut pemilu. Jadi bukan kayak sekarang punya anggota, nggak penting. Tapi bagaimana hasil output yang sudah dilakukan menggunakan uang negara. Itu. Pendidikan politiknya dan lain sebagainya, kaderisasi, sekolah politik, macam-macam seperti itu. Ideologisasi partai. Nah, setelah itu memang pemilu itu kalau ada money politik, maka harus dihukum. Sekarang enggak ya? Sekarang nggak jelas. Bawaslu nggak jelas. Bawaslu itu menutup mata kayak gini nih.
Padahal laporan Jelas banyak. di depan matanya Bawaslu, di depan matanya KPU itu terjadi transaksional. Padahal laporan ada. Padahal kadang-kadang hari hanya itu sampai pencoblosan itu. Kan luar biasa. Satu saja ketahuan money politik kan contohnya di dapil provinsi. Ada mungkin ada berapa calon. Satu saja dia melakukan money politik maka diberi hukuman semua. Dihanguskan di dapil yang bersangkutan. Iya. Betul. Seperti Harus itu. begitu, itu Iya. undang-undang berarti ya. Iya, harus undang-undang, harus dihanguskan dia. Laporan masyarakat verifikasi hangus dia. Jadi yang menentukan tetap akhirnya memang harus partai politik, nggak sekarang ini. Jadi memang partai politik harus menyiapkan ini loh calon anggota DPR kami. Ini Ahmad Heri. Dia kronologinya ini, udah ikut pendidikan ini seperti ini. Dia bidangnya ini. Jadi begitu juga urut apa nama. Jadi nomor urut itu partai lah menentukan. Iya. Ya kan, sehingga partai Karena tertutup ya. tertutup, mempunyai kaderisasi. Kalau kayak sekarang ini orang di ujung, dia nggak peduli, tidak penting dia ikut menjadi pendidikan partai, sekolah politik partai, kaderisasi nggak penting. Yang penting di akhir dia diam-diam saja, terus bagi-bagi uang besar, terpilih dia. Nomor Dia satu. tidak pernah melakukan yang namanya konsolidasi, kaderisasi, advokasi, edukasi politik. Nggak Apalagi dia lakukan. memperjuangkan aspirasi. Apalagi menampung aspirasi. Jadi menurut saya gagal tesis suara terbuka itu, proporsional terbuka atau suara terbanyak itu membuat hubungan relasi antara yang terpilih dengan yang memilih. Ya tapi kenapa kok banyak tempo hari Ini kan yang terjadi ini adalah akibat keputusan Mahkamah Konstitusi. Dulu kita kan menganut sistemnya proporsional tertutup. Mahkamah Konstitusi lah zamannya Pak Mahfud yang membatalkan itu malah memperlakukan suara terbanyak. Pak Eri masih anggota KPU pada waktu itu, betul, gitu loh. Iya. Zamannya MK itu, jadi kita pembentuk undang-undang itu udah sadar. Nah, sekarang menurut saya harus dikembalikan lagi. Artinya pembuat undang-undang sudah sadar ya. Kita berharap ini betul-betul ke depan. Betul banget. Jadi memang nanti sebelumnya itu memang ada yang nama nominasi. Partai harus membuat nominasi. Diumumkan ini, kita setahun lagi ini calonnya kami ini. Terus apa itu? Nah pada waktu itu rakyat boleh keberatan. Ini orang ini keberatan nih. Sebelum partai menetapkan. Iya, sebelum ini orang ini masalahnya kurang bagus, nah, gitu loh. Kami nggak setuju nih. Kalau tetap partai itu memaksakan, rakyat kan bisa, berarti dia tidak mendengar aspirasi rakyat gitu loh, partai tersebut. Bayangkan Pak Eri untuk jadi anggota DPR, kawan saya itu udah habis ratusan miliar, nggak terpilih, gitu loh. Ada orang nggak perlu lagi melakukan reses, yang penting dia main di ujung saja. Kalau Pak Heri ngasih 300.000, dia bisa ngasih 1 juta per suara loh. Jadi sekaligus juga pemilu ini merusak tidak hanya perilaku aktor politiknya, caleg, juga merusak masyarakat. Masyarakat nggak dididik. Akhirnya masyarakat nanti nggak kepentingannya nggak akan diperjuangkan. Kayak model di Amerika itu bahkan justru sebaliknya. Bagaimana masyarakat itu berpartisipasi mengumpulkan uang untuk kandidatnya seperti itu. Tapi kandidatnya terikat sama dia gitu. Betul. Nah jadi menurut saya harus seperti itu ya. Seperti itu yang harus dilakukan. Kalau nggak, waduh kasihan sekali. Betul. Ini udah sistem barbar. Ini akhirnya yang menguasai oligarki. Kenapa oligarki nggak penting dia berdarah-darah membentuk partai, tapi dia punya orang, dia biayain, keluarin untuk menguasai negara ini, cukup dia kuasai 300 atau 200 orang. 200 kalau dia membiayain satu orang itu 10 miliar aja berapa triliun, tapi kepentingannya bisa masuk melalui DPR itu. Berarti nanti ini ada PR ke depan ini sebelum pemilu 2029. Kalau menurut saya ada pertama sebelum dari tugasnya Presiden harus Pak Prabowo ini, ya kan Pak Prabowo ini pertama membenahi dulu sistem politik kita. Iya, merevisi semua undang-undang politik ya. Undang-undang politik harus direvisi, termasuk undang-undang MD3 dan sebagainya. Yang kedua adalah sistem pemilu kita dirubah seperti itu. Bahkan kalau mau lebih progresif ini, kita minta betul masa tentang pemilu masuk di undang-undang dasar, tentang bab pemilu kepemiluan yang ada di pasal undang-undang dasar itu dikeluarkan dari undang-undang dasar. Sehingga kita lebih fleksibel mengaturnya. Sudah, siapa penyelenggara pemilu, kembalikan kayak model 99. Model kayak 99 adalah pemerintah dan anggota dan orang partai. Dan itu jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, jauh lebih murah. Dan saling mengawasi. Dan saling mengawasi. Itu yang penting. Saya kira itulah Pak Eri. Jadi untuk menghentikan ini. Saya dengar ada kawan-kawan untuk jadi di Jakarta ini, untuk jadi anggota DPRD itu, kalau nggak punya uang 5 miliar, jangan mimpi. Paling kecil, ada 10 miliar.
DPRD. Uang itu kan tempatnya DPR ini bukan dagang. Tempatnya DPRD provinsi, kota, kabupaten, DPRI, DPD itu tempat pengabdian, tempat berjuang untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Oleh karena itu menjadi wajar hasilnya kayak DPR kayak sekarang. Dia nggak ngerti persoalan, otaknya cari duit saja, ketangkap juga terus-menerus, kan bikin memalu. Berarti itu pembusukan terus-menerus. Nah, jadi kita kan Mas Sumi, kita akan memberikan usul perubahan dan perubahan sistem ini harus pertanggungjawaban seperti itu. Ya, itu menarik sekali itu. Artinya kalau bahasa kita beberapa kali kita bahas di taping TV Mas Sumi ini dari sisi tadi, dari sisi sistem atau hukumnya tentang pemilu, sistem politik dan pemilu, kemudian dari sisi masyarakat. Jadi kalau istilahnya Pak Mizan ini kan masyarakat kita ini, pemilih kita ini pemilih norak gitu. Itu betul. Artinya dari sisi noraknya itu sebetulnya akarnya itu betulnya ya, karena masyarakat juga tidak mengerti. Ya, itu tidak mengerti. Dia hanya tahunya bagi-bagi uang. Memang susah menerapkan demokrasi yang ideal di dalam perut orang lapar gitu loh. Nah, itu. Ini dan tugasnya mengisi perut orang lapar ini bukan tugasnya partai. Tugasnya pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, kabupaten dan provinsi, tugasnya partai adalah mencerdaskan anggotanya, kadernya, dan konstituennya. Cerdas. Salah satu bentuk kecerdasannya ada rakyat itu kalau dia sudah mampu menagih janji-janji partai. Seperti itu. Oh, ini partai ini gimana? Bapak kemarin tawarannya seperti ini, calegnya seperti ini, ternyata bohong. Ternyata calegnya ini bermasalah. Ini bagaimana? Seperti itu. Makanya saya masih tetap setuju namanya ada hak recall. Harus ya. Saya sejak hak recall. Bagaimana mungkin kalau partai, ya kan, dia punya ini tidak mampu memberhentikan kalau si caleg atau anggota DPR-nya itu sudah tidak sejalan lagi dengan ideologi partai, sudah melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral, atau ada informasi. Jadi masyarakat bisa menuntut kalau negara membiayain partai. Pak Ahmad Eri ini, Pak Ahmad Yani sebagai ketua umum partai Mas Sumi, ternyata ada anggota DPR dari Mas Sumi. Pak Ahmad Eri ini dia nggak pernah kunjungan, dia tidak ini, dia melakukan ini, tolong dipertimbangkan. Dan gitu. Harus begitu ya. Kita bisa ya ini. Jadi ada timbal baliknya langsung. Kalau sekarang ini nggak ada timbal balik. Hanya ketemu itu rakyat dengan yang berpilih itu 5 tahun sekali dan beberapa menit di kertas suara. Setelah itu nggak pernah ketemu. Padahal ada dana aspirasi. Ada mereka nggak mau lagi. Mereka anggota DPR setuju juga. Ada kawan saya itu rajin dia. Setiap prosesor rajin ini. Di akhir di ujung, gara-gara dia tidak ngasih uang atau ngasih uang kalah dengan yang baru, nggak dipilih. Ya ampun. Rusak nggak masyarakat kita? 5 tahun dia bina. Semuanya fasilitas dia buat ambulan kemana-mana partai ini. Di akhir dia ngasih 300.000, ada orang ngasih 1 juta. Rakyat pilih yang 1 juta. Ini kan rusak tuh batinya gitu. Ya, menarik sekali. Kita nggak habis-habis nih bahas soal ini karena memang banyak sekali hal-hal yang memang kita harus bahas soal sistem politik dan sistem pemilu. Apalagi berharap kemarin yang ke depan nanti kan parliamentary threshold kan nggak berlaku lagi. Karena kita masa dalam satu negara 2 sistem yang berlaku. DPRD kan nggak berlaku parliamentary threshold. Kan namanya aneh, itu anomali. Anomali, betul-betul. Ya dengan kayak gitu kan banyak sekali suara-suara rakyat yang akhirnya mubazir, terbuang percuma gitu ya. Sama kayak P3 sekarang kan. Betul. 13 kursi akan hilang kalau dia nggak gol di Mahkamah Konstitusi. Itu gimana pertanggungjawaban suaranya? Ya, itu kan suara dirampok. Itu dia makanya. Oke, terima kasih. Memang betul-betul ini nggak habis-habis kita bahas ini. Mudah-mudahan pemirsa Mas Sumi TV bermanfaat apa yang tadi kita bahas, kita diskusikan. Ya, terima kasih untuk like, subscribe, kemudian share dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.